Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah, kun salafiyan 'alal jadah, jadilah engkau salafi sejati. Dan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu berada di dalam pembahasan bab yang ketujuh atau bagian yang ketujuh dari kitab Tariqul Khalas wan Najah huwa bil ittiba wa tarkil ibtida. Jalan keselamatan, jalan keluar dan keselamatan adalah ittiba dan menjauhi ibtida, yaitu dengan ittiba mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan menjauhi ibtida, yaitu melakukan bid'ah. Kemudian pertemuan sebelumnya kita membahas ittiba yang sahih itu dengan 3 perkara. Ittiba yang sahih itu dengan 3 perkara, yaitu al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adamut tafarruq wal ikhtilaf fil kitab wa sunnah, tidak berpecah belah dan berselisih di dalam kitab dan sunnah. Dan yang ketiga, an yakuna ittiba'ul kitabi was sunnah muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Ittiba mengikuti Quran dan sunnah itu diikat dengan pemahaman salafus salih, bukan pemahaman selain mereka. Lalu kemudian Syekh yaitu menjelaskan tentang kelaziman dari ittiba, kemudian membawakan hadis bahwa seluruh umat ini akan masuk surga kecuali yang enggan, yaitu yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai pada penjelasan beliau, wa innal muta'ammila, dan sesungguhnya barang siapa yang mencermati fi turuqi ahli zaighi wad dalal, jalannya orang yang menyimpang dan tersesat, yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahlil huda, ia akan menjumpai bahwa jalan mereka menyelisihi jalannya orang yang mendapat petunjuk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Hunna ummul kitab, dan itu adalah
Ummul Kitab, induk dari Alkitab. Kebanyakan dari Alkitab, kebanyakan dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, dan selainnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Jadi di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas, yang kita bisa memahaminya dengan mudah lalu mengamalkan. Tapi ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang samar, yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang awam, harus dijelaskan terlebih dahulu oleh para ulama yang memahami maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka ia akan mengikuti apa yang samar tersebut. Jadi orang-orang yang menyimpang itu memiliki jalan, menempuh jalan mengikuti ayat-ayat yang samar. Untuk apa? Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili, untuk mencari fitnah dan mencari pentakwilannya. Nah, bayangkan atau bedakan dengan jalannya orang yang mendapatkan hidayah, yaitu mereka mengikuti Al-Quran yang didominasi oleh ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Adapun ayat yang mutasyabihat mereka kembalikan kepada ahlinya, tidak berlarut-larut membahasnya dengan penuh pentakwilan, penyelewengan makna. Ya, kita ambil contoh ayat Al-Quran jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, aamintum man fis sama. Allah Ar-Rahman ada di atas arsy-Nya beristiwa. Apakah kalian merasa aman dengan Tuhan yang ada di atas langit? Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh, kepadanya lah naik al kalimut thayyib, ucapan yang baik, wal amalus salih yarfa'uh, dan amal saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Ditambah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Lalu budak ini mengatakan, "Fis sama," di langit. Lalu Nabi SAW perintahkan budak ini untuk dibebaskan. "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman. Nah, ini ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW jelas menunjukkan Allah itu ada di atas langit. Adapun ada ayat-ayat yang menurut sebagian kalangan itu menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana. Allah ada di dekat kita. Di antaranya Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada seorang manusia dibandingkan dengan urat lehernya sendiri, urat nadinya sendiri. Ini apa? Ayat yang samar. Apa yang dimaksud Allah bersama kalian? Ini masih samar. Apa yang dimaksud Allah lebih dekat kepada kalian dibandingkan dengan urat leher nadinya sendiri? Ini masih samar. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti yang sudah jelas dan menyerahkan makna yang samar tadi kepada ahlinya, merujuk kepada penjelasan para ulama. Apa artinya Allah bersama kalian? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Allah mengawasi kalian, Allah senantiasa melihat kalian, mendengar kalian, dan itu tidak bertentangan dengan makna bahasa.
karena ungkapan bersama tidak mengharuskan berdekatan secara zat. Ungkapan bersama itu bisa bermakna bersama dekat, juga bisa bermakna meskipun jauh jaraknya. Dari segi bahasa ini hal yang benar. Ya, mengatakan aku bersamamu, maksudnya apa? Aku mendukungmu meskipun aku berada di tempat yang jauh darimu. Ya. Nah, ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, maka mereka senantiasa fokus pada ayat-ayat yang samar. Ya, adapun ahlus sunnah, orang yang mendapatkan petunjuk, mengikuti ayat yang muhkam, yang jelas. Nah, ini perbedaan yang nyata antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha bihi amma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang samar, maka merekalah yang dinamakan oleh Allah di dalam ayat tadi, Ali Imran ayat yang ke-7. Fahdharuhum, maka waspadalah dari mereka. Jadi sering mengulik ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang jelas dan gamblang ditinggalkan. Ayat-ayat yang jelas dan gamblang bahkan mungkin ditakwil, dipalingkan maknanya, dipaksakan untuk dimaknai dengan makna yang samar. Ini perbedaan yang mendasar antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah jelas memahami ayat-ayat itu sesuai dengan makna yang benar, sesuai dengan zahirnya, tidak yaitu takwil dengan takwil yang keliru. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini juga menunjukkan di antara thariqah, metodenya ahli bid'ah, orang yang menyimpang, yaitu mereka memecah belah agama, berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Dalam surat Al-An'am ayat 159 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', mereka bukan tanggung jawabmu sedikit pun wahai Muhammad. Jadi orang-orang yang memecah belah agama itu bukan tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara metodenya kelompok yang menyimpang, suka berpecah belah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 153. Ya, ini metodenya orang-orang yang menyimpang, suka memecah belah umat. Dan memecah belah umat ini tentu kita pahami dengan benar. Apa itu? Umat itu pada dasarnya satu, di bawah petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Lalu tiba-tiba ada yang membuat pendapat sendiri, ada kelompok yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, menyempal, dikenal dengan khawarij, memiliki pemahaman kafirnya pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak tanpa perincian. Ada lagi kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya.
Ada lagi kelompok yang mengingkari takdir yang dikenal dengan Qadariyah atau Al-Jabariyah. Ini semua mereka memecah belah agama. Pada asalnya tidak ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Lalu muncullah tokoh-tokoh mereka, lalu diikuti oleh para pengikutnya. Nah, kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Namun hal yang cukup miris ketika sebagian kita, sebagian kalangan berusaha untuk menyatukan umat di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, justru dituduh sebagai pemecah belah umat. Ini yang terjadi. Ya, mereka memahami bahwa biarkan umat itu memiliki pendapat masing-masing, biarkan mereka memiliki berbagai macam pemikiran-pemikiran. Jadi justru mereka mengakui perpecahan, membiarkan perpecahan, meskipun kita yakini bahwa hati mereka sebenarnya terpecah belah. Mereka seakan-akan memiliki satu visi. Tidak apa-apa kita saling maklumi ya. Yang Syiah biarkan Syiah, yang Khawarij biarkan Khawarij, Mu'tazilah biarkan Mu'tazilah, Qadariyah biarkan Qadariyah. Siapapun dimaklumi. Seakan-akan satu. Tetapi apa? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka terpecah belah. Pasti ada di dalam, yaitu benak mereka yang paling dalam, yang lain sesat. Ya, kelompokku yang benar, yang lain sesat. Cuman mereka saling memaklumi. Karena mereka apa? Tidak terang-terangan. Tetapi begitu ada suatu golongan yang berusaha untuk mengembalikan mereka sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, mereka tuduh pemecah belah umat. Padahal umat itu sudah terpecah belah dengan berbagai macam kelompok yang ada, yang mereka katanya saling memaklumi. Nggak usah kita bahas khilafiyah kan gitu kan. Biarkan masing-masing kelompok memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Nah, di dalam Islam ini tidak boleh dibiarkan. Yang menyimpang, yang memiliki pemikiran yang berbeda dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya harus dikembalikan, harus disadarkan. Nah, itu untuk apa? Untuk menyatukan umat supaya kita ini satu di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Bukan kita yang memecah belah mereka. Justru mereka ini sudah terpecah belah, mau kita satukan. Bukan di bawah kepemimpinan kita, bukan di bawah kepemimpinan ustadz kita atau guru kita, tapi di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Siapapun berhak untuk saling mengoreksi apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau sudah sesuai, ya kita ikuti karena Quran dan Sunnahnya. Kalau tidak sesuai, kita siap untuk ditinggalkan. Betapa banyak kita jumpai penjelasan para imam. Kalau ada hadis sahih, itulah madhabku. Kalau pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, buang pendapatku, ambil hadis sahih. Nah, itu untuk menyatukan. Ya. Namun justru sebaliknya, kita yang berupaya untuk menyatukan umat justru dituduh memecah belah umat. Karena apa? Karena mereka ingin umat itu ya biarkan saja. Mau pendapat seperti ini, seperti itu, masing-masing punya hak. Kita nggak usah ikut campur. Kita tidak usah, yaitu apa? Mengajak mereka kepada pemikiran kita, kata mereka. Jadi mereka merasa kita ini membawa pemikiran yang baru. Seakan-akan kita memaksa mereka. Maka hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana apa yang telah pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berusaha untuk mengembalikan umat di jalan yang lurus, justru Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah umat.
Ya, dituduh sebagai seorang penyihir, dituduh sebagai seorang yang gila. Ya, gara-gara Muhammad suami cerai dengan istrinya, gara-gara Muhammad orang tua bertengkar dengan anaknya, gara-gara Muhammad saudara bermusuhan dengan saudaranya. Ya, karena apa? Hidup mereka itu sudah berantakan. Ketika ingin disadarkan otomatis ada gesekan. Nah, gesekan itu yang mereka pahami adalah perpecahan. Jadi Muhammad, Nabi kita SAW, dituduh sebagai pemecah belah umat. Padahal beliau ingin mengembalikan. Yang salah ayo kembali. Mari kita bersatu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian fa'ahammu alamati ahli zaid. Maka di antara tanda orang yang menyimpang yang paling penting, tanda utama orang-orang yang menyimpang. Di sini beliau menyebutkan ada 9. Awalan, yang pertama al-furqah, perpecahan. Jadi beliau meletakkan di antara tanda orang yang menyimpang adalah berpecah belah. Maksudnya apa? Memaklumi adanya perpecahan, membiarkan umat itu berpecah belah. Tidak boleh untuk meluruskan, tidak boleh untuk mengingatkan, biarkan orang masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Ya. Allati nabbahallahu 'alaiha fi qauli, yang telah Allah peringatkan di dalam firman-Nya yang tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka itu bukan urusanmu sedikit pun wahai Muhammad. Jadi tanda orang yang menyimpang yang pertama adalah berpecah belah. Tsaniyan, yang kedua, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti perkara yang samar, mengikuti ayat-ayat yang samar. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7 yang tadi sudah kita bacakan pula, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mengikuti apa yang samar darinya. Tsalitsan, yang ketiga, di antara tanda-tanda penting atau tanda-tanda utama dari ahli penyimpangan, orang yang menyimpang, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Dalilnya ayat ke-7 dari surat Ali Imran, sama dengan yang sebelumnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Allah menyebutkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, berarti ada hawa nafsu di dalam hatinya yang ingin untuk dikejar. Jadi tidak mau merendahkan nafsunya mengikuti ayat yang sudah jelas, tapi justru hawa nafsu yang memaksa ayat itu untuk dipahami sesuai dengan keinginannya. Justru ayat yang sudah jelas itu diabaikan, lalu hawa nafsunya menyeru dia untuk mentakwil ayat-ayat yang samar. Jadi ada hawa nafsu yang dituruti. Jadi hawa nafsunya tidak ditundukkan di bawah syariat. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Orang yang menyimpang memiliki karakter, memiliki sifat utama, di antaranya mengikuti hawa nafsu. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya ia turuti, meskipun harus mengorbankan dalil.
Ya, meskipun harus menentang dalil. Adapun orang-orang yang beriman yang mendapatkan hidayah, justru hawa nafsu ini ditekan ya demi mengikuti dalil. Hawa nafsu harus ditahan demi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tanda yang keempat di antara tanda utama kelompok yang menyimpang, mu'aradatus sunnati bil Quran, mempertentangkan antara as-sunnah dengan Al-Quran, mempertentangkan antara hadis dengan Al-Quran. Nah, ini bahaya, karena tidak akan mungkin Al-Quran dan as-sunnah bertentangan. Secara logika tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Al-Quran berasal dari Allah, as-sunnah, al-hadis juga berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada malaikat Jibril, diteruskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huruf per huruf, kata per kata, demikian pula dengan maknanya. Adapun hadis, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yaitu sebuah makna dari hukum tertentu, ya, wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu dibahasakan oleh Rasulullah dengan gaya bahasa beliau, disampaikan Rasulullah dengan yaitu kalimat dari beliau. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya tadi, Al-Quran huruf kata per katanya, begitu pula maknanya dari Allah. Rasulullah SAW hanya menyampaikan apa yang beliau dengar dari malaikat Jibril. Sedangkan hadis, maknanya dari Allah, ketentuan hukumnya dari Allah, tapi bahasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak akan mungkin apa? Pertentangan. Sesuatu yang bersumber dari satu pihak tidak akan pernah bertentangan. Maka ini adalah kontradiktif. Sama dengan Allah menentang yaitu wahyunya sendiri. Allah mewahyukan sesuatu ditentang sendiri. Ini hal yang apa? Mustahil. Nah, kalau ada kelompok yang berusaha mempertentangkan antara sunnah dengan Quran, bahkan mungkin menurunkan derajat sunnah dengan Quran. Kalau ada sunnah bertentangan dengan Quran, kita dahulukan Quran, karena Quran lebih utama, baru as-sunnah. Maka ini adalah tanda orang yang menyimpang. Kemudian yang kelima, khamisan, di antara tanda utama orang yang menyimpang adalah bughdu ahlil athar, membenci ahlil athar, membenci ahli hadis. Yang enggak suka kalau ada orang yang membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Ya. Paling tidak suka kalau ada orang berdalil dengan hadis sahih. Ya. Jadi membenci orang yang menyampaikan hadis, yang mengamalkan hadis. Yang keenam, sadisan, itlaqul alqabis sayyiati ala ahli sunnah. Di antara tanda kelompok yang menyimpang adalah menyematkan gelar-gelar buruk kepada ahlus sunnah. Ya, menyematkan gelar-gelar buruk kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah dituduh sebagai pemecah belah umat. Ahlus sunnah dituduh sebagai yaitu musyabbihah, orang atau kelompok yang menyerupakan
Allah dengan makhluknya. Gara-gara apa? Gara-gara Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki. Lalu Ahlussunnah menetapkannya dengan ketentuan yang sudah kita terangkan berulang-ulang. Allah itu memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki wajah, tangan dan kaki sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, tidak serupa dengan yaitu wajah, kaki dan tangan makhluknya. Tanpa kita memalingkan maknanya, tanpa kita menolaknya, tanpa kita membagaimanakannya, membayangkan bagaimananya, dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Jelas ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat. Tetapi sebagian kalangan menyematkan gelar yang buruk. Ahlussunnah itu musyabbihah, suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah tuduhan dusta. Ya. Demikian pula di zaman ini betapa sering kita jumpai kawan-kawan kita Ahlussunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dituduh sebagai teroris dan lain sebagainya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara memiliki atau mengikuti keyakinan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, memiliki prinsip yang tidak bisa kita apa? Ya, tidak bisa kita abaikan. Kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, dan menjauhi syirik dan bid'ah dianggap sebagai kelompok ekstrim. Ya, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Taib. Kemudian yang ketujuh di antara tanda utama orang yang menyimpang, sabi'an tarkun tihali madhabis salaf, meninggalkan penisbatan terhadap madhab salaf. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu kita dudukkan dengan cermat ya, tentang menisbatkan diri ke manhaj salaf. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan di dalam menyikapinya. Apa itu? Tidak menggampangkan, artinya kalau ada orang yang tidak mau menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, perlu kita tandai orang ini berarti ada kemungkinan menyimpang. Kenapa? Karena orang yang mengetahui kedudukan salafus saleh pasti ingin menisbatkan dirinya kepada salaf. Ya. Jadi kalau ada orang yang menolak penisbatan terhadap salaf, ini diantara tanda kelompok yang menyimpang. Gampangnya, tidak mungkin seorang muslim sejati alergi dengan kata salaf. Kalau ada yang alergi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, belum paham apa itu salaf. Kemungkinan yang kedua, memang dia membenci salaf. Membenci salaf, membenci para sahabat, membenci para ulama, lebih mendahulukan tokoh mereka, lebih mendahulukan pendapat-pendapat mereka. Ini apa konsekuensinya? Tapi kalau mereka tidak tahu apa itu salaf, dipikir salaf itu kelompok sempalan kayak yang lain, maka didudukkan. Salaf itu adalah para pendahulu kita, orang-orang soleh, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Mereka adalah salaf kita. Apakah tercela mengikuti salaf? Ya, mungkin mereka merasa ya asing saja. Saya pikir salaf itu nama kelompok baru. Tidak, kita terangkan. Setelah diterangkan, kalau dia orang yang bijak dan adil, maka pasti akan mencintai salaf. Ya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia memang membenci salaf. Nah, untuk yang kedua ini, maka inilah tanda orang yang menyimpang. Namun di satu sisi, tidak semua orang yang mengaku mencintai salaf kita terima pengakuannya.
Sudah pernah kita sampaikan ya bahwasanya dari masa ke masa orang-orang yang menyimpang itu memanfaatkan nama-nama yang telah disebutkan sebagai suatu identifikasi awal orang itu di jalan yang benar, lalu mereka ikut-ikutan. Ketika belum ada orang-orang yang menyimpang di zaman Rasulullah SAW, tidak perlu ada penyematan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada itu sebatas teks hadis. Alaikum bisunnati. Ya, demikian pula ma ana alaihil yauma wa ashabi al jamaah, di antara kelompok yang selamat dari 73 golongan. Mereka kaum muslimin. Tidak ada pembedaan. Kalau tidak ikut kaum muslimin, tidak ikut Rasulullah, menyimpang, selesai. Namun seiring berjalannya waktu, tidak semua umat Islam mengikuti sunnah. Maka mulai diidentifikasi. Kelompok yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan selain mereka sesat. Seiring berjalan dengan waktu, banyak yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Nah, mulai diidentifikasi lagi nama yang lebih spesifik, karena semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncullah istilah Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Salafi, manhaj salaf. Ya, dan lama kelamaan manhaj salaf ini pun diperebutkan. Semua mengaku mengikuti manhaj salaf, semua mengaku salafi. Disitulah kita apa? Perlu mendudukkan perkaranya. Tidak semua yang mengaku salafi, tidak semua yang mengaku bermanhaj salaf itu diterima pengakuannya. Buktikan. Ya. Apakah termasuk manhaj salaf mengakui bahwasanya Allah ada di mana-mana? Apakah termasuk manhaj salaf yang mengakui semua agama sama? Nah, ini perlu kita dudukkan perkaranya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang membenci menisbatkan diri kepada manhaj salaf itu diantara tanda orang yang menyimpang. Kemudian yang ke-8, Thaminan, di antara tanda utama kelompok yang menyimpang, takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil, mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka tanpa dalil. Dan ini identik dengan kelompok Al-Khawarij. Identik dengan kelompok Al-Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang berbeda pandangan dengan mereka. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk Isya? Ya. Baik, fadhal azan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tanda kelompok yang menyimpang yang ke-8 adalah mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Pokoknya yang tidak sependapat dengan kelompok kita kafir. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara perkara yang perlu untuk kita perhatikan pula dalam sisi yang lain. Apa itu? Mungkin diantara kita tidak ada yang berpemahaman seperti ini. Gak ada ya? Pokoknya gak seperti kita kafir. Gak ada kan? Kalau ada ini bahaya. Dan ini wajib untuk diingkari. Adapun mereka yang mengkafirkan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan yang mereka kafirkan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan fulan kafir. Gimana pendapat antum? Oh, saya tidak berpendapat kafir, berarti kamu kafir. Nah, kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu hal yang mungkin masih ada pada diri kita meskipun tidak sampai derajat pengkafiran. Apa itu? Selain kita sesat. Ya, seakan-akan kitalah satu-satunya yang mendapat hidayah. Ya, membatasi hidayah hanya ada pada kita. Lebih sempit lagi ruang lingkupnya, yang enggak ngaji di sini sesat. Ya, membatasi ustadznya hanya sesuai dengan yang ia sukai, yang diakui oleh kelompoknya, majelis taklimnya, circle-nya. Pokoknya selain kami sesat. Atau bahasa yang lebih halus, diragukan kesalafiannya, atau salafinya enggak jelas. Nah, ini hati-hati. Memang kita tidak mengkafirkan orang lain, tidak mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan kita, tapi kita menganggap sesat orang yang tidak sepemahaman dengan kita, apalagi dalam masalah yang mungkin ada perselisihan. Yang perselisihan ini wallahu alam bissawab, apakah murni perselisihan dalam masalah manhaj, dalam masalah metode beragama, atau bahkan perselisihan pribadi lalu kita bawa kepada manhaj. Ini yang bahaya. Maka dari itu saya memberi nasihat kepada kita semua, jangan
bermudah-mudahan untuk melabeli kelompok lain, sampai pun kelompok lain yang nampaknya itu zahirnya menyimpang, dengan mengatakan sesat. Dalam artian kita pastikan mereka sesat, kita yang tidak sesat. Kalau kita mengatakan pada mereka terdapat penyimpangan, ini masih lebih mending. Mereka ada kekeliruan, mereka ada kesalahan, perlu untuk kita koreksi. Tapi kalau menyematkan mereka sesat, ya, secara mutlak, maka ya ini perlu kehati-hatian. Apalagi diucapkan kepada sesama kita yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini lebih berat lagi. Kepada orang lain saja kita harus hati-hati. Perhatikan, saya tidak mengatakan nggak boleh menyesatkan orang yang sesat, bukan. Tapi apakah orang itu benar-benar sesat, atau dia hanya korban dari kesesatan tokohnya, korban dari kesesatan kelompoknya? Siapa tahu dengan kita memberi nasihat, masukan, dia kembali mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Tapi kalau belum apa kita sudah menyesatkan, ya mungkin dia akan sakit hati, merasa oh ternyata teman-teman salaf ini suka nyesat-nyesatkan orang. Nah ini ya. Jadi sekali lagi kita tidak menafikan penyematan kata sesat kepada orang yang memang benar-benar menjadi penyesat, tetapi tidak mudah mengobrol kata-kata sesat. Tidak mudah mengobrol kata-kata sesat. Bukan berarti kita lembek, tidak. Karena kita khawatir jangan-jangan kita ini kurang faham kondisi orang tersebut. Dia sebenarnya punya keinginan mengikuti petunjuk jalan yang benar, tapi dia belum mendapatkan hidayah. Dan dia butuh arahan. Kok kita sesatkan? Mungkin dia semakin jauh dari petunjuk. Lebih baik kita beri penjelasan, ya kita doakan. Atau kalau mau kita koreksi, ada yang keliru, ada yang menyimpang, ada yang salah, seperti ini yang benar, daripada kita asal memvonis, terlebih kepada sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita mungkin terhindar dari mengkafirkan kelompok lain, tapi terkadang kita tidak terhindar dari apa? Menyesat-nyesatkan, bermudah-mudahan di dalam menyesat-nyesatkan orang. Ya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, di antara tanda utama ahli bid'ah, kelompok yang menyimpang, ini ada kaitan dengan masalah usul, ya, usul fikih terutama. Al-ijmalu fi mawadi' tahtaju ila tafsilin wa bayan. Mengglobalkan, ya, mengglobalkan sesuatu yang butuh untuk diperinci, menggebiah uyah. Dan sebaliknya, wal qiyas ala ma la yasihul qiyasu alaih, mengkiaskan sesuatu yang tidak boleh untuk dikiaskan. Ini diantara tanda kelompok yang menyimpang. Sesuatu yang butuh perincian itu digebiah uyah. Contoh yang mudah tadi, mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya? Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada perincian. Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, tidak sampai kafir. Tetapi orang-orang Khawarij menjadikan global. Pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ini contoh nyata. Sesuatu yang harusnya diperinci tetapi dijadikan umum. Maka kita harus menghindari ini. Yang butuh perincian kita perinci. Demikian pula mengkiaskan sesuatu yang tidak boleh untuk dikiaskan, tidak sah untuk dikiaskan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yanbaghi lil mutakallim fil fiqh. Nah, ini tadi saya sebutkan ada kaitannya dengan masalah fikih, usul fikih. Sepatutnya bagi orang yang berbicara tentang fikih an yajtaniba hadzainil aslaini,
untuk menjauhi dua masalah ini, al-mujmal wal qiyas. Sesuatu yang mujmal, global, dan qiyas. Ini bidangnya ulama khusus, bukan bidangnya orang-orang awam. Justru kita bertanya kepada mereka tentang hukum-hukum tertentu, apakah ini global, apakah rinci, apakah ini nas yang pasti yang tidak boleh dikiaskan atau bisa dikiaskan. Wa qala aidan, dan juga Imam Ahmad berkata, aktsaru ma yukhti'un nasu min jihati ta'wili wal qiyas. Kebanyakan kesalahan orang itu dari sisi pentakwilan dan pengkiasan. Kemudian Syekh mengatakan, ma dzakarahul Imam Ahmad rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah minat tahdzir, berupa peringatan min hadzainil aslaini fil fiqh, dari dua masalah ini di dalam ilmu fikih. Jadi orang yang belajar fikih jangan langsung membahas masalah mujmal dan qiyas. Ini sudah sampai pada level yang di atasnya, bukan pemula. Kalau sudah membahas mujmal dan qiyas, itu levelnya sudah bukan pemula. Nah, bagi yang belajar fikih pemula, nggak usah bahas masalah ini karena banyak salahnya. Ini kata Syekh, yaitu Saleh As-Suhaimi. Dalilun, ini merupakan dalil ala annahu fi babil aqidah, bahwasanya di dalam bab aqidah yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra, harusnya lebih kita jauhi. Dalam masalah fikih jangan bermudah-mudahan membahas masalah qiyas. Oh, ini kias dengan ini dikiaskan dengan itu. Hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah. Dan memang kita saksikan kebanyakan kelompok yang menyimpang itu banyak mengkiaskan ayat-ayat yang tidak seharusnya dikiaskan. Ya, demikian pula menggeneralisir, ya, mengglobalkan sesuatu yang butuh perincian, ya. Dan ini sekali lagi termasuk di antara ilmu khusus yang dimiliki oleh para ulama tertentu. Kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam membicarakannya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita iqamah, barangkali ingin disampaikan